Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vivin. Perkenalkan, nama saya Basyar Raina, NPL 50262010066, akan mempresentasikan apa saja sih hal-hal yang saya pelajari ketika mengikuti mata kuliah atau perkuliahan statistika ini. Pertama-tama yang saya akan bahas adalah Ibu Vivin menyediakan fasilitas MyOpenMath dan juga PowerPoint serta buku yang mempresentasikan PowerPoint yang ada di dalam akun MyOpenMath ini. Di dalam akun MyOpenMath ini banyak sekali materi serta soal-soal yang bisa dikerjakan secara langsung. Misalnya ketika kita belajar tentang Introduction of Data, kita bisa mengerjakan langsung homework-nya dengan materi yang sesuai pada materi kali itu. Dan juga di sini kita bisa melihat di sini ada buku yang sudah beberapa kali saya baca ketika mempersiapkan ujian atau kuis. Di sini ada ini kurang lebih materinya sama dengan di PowerPoint MyOpenMath, tapi mungkin lebih detail dan juga terperinci. Pertama-tama saya akan melihat di sini secara langsung pada perkuliahan pertama, Ibu Vivin langsung menjelaskan poin section 2.1 mengenai examining numerical data. Di sini kita belajar bagaimana bentuk-bentuk data yang telah diolah, seperti kita buat scatter plots, dot plots, dan juga kita Bu Vivin mengenalkan histogram kepada kita yang merupakan salah satu grafik yang digunakan pada statistika ini, dan juga dijelaskan bagaimana grafik-grafik distribusi dari modality dan skewness. Ada beberapa seperti unimodal, bimodal, multimodal, uniform, dan juga skewness-nya mengarah kemana atau titik paling tinggi itu ada di mana. Dan juga kita dijelaskan variance pada mata kuliah pertama dan juga standard deviation. Dikenalkan juga median, kuartal, box plot, dan lainnya. Di sini juga langsung ada praktis gitu yang mirip dengan homework juga, dan juga dikenalkan mean dan median. Sebenarnya mean dan median itu sama. Kita menggunakan median kalau misalnya datanya itu terpaut ada data ekstrim, sehingga kita menggunakan mencari data tengah dengan nilai tengahnya. Kalau misalnya kita mean digunakan ketika datanya tidak terpaut terlalu jauh, kita bisa membagi semuanya menjadi rata-rata. Kemudian dilanjutkan pada bab 2.2 mengenai considering categorical data. Di sini dikenalkan juga seperti bar plot dan juga presentasi peluang kita mendapatkan dari female looking for spouse. Seperti ini, 51 dibagi total dari female ini. Diajarkan juga dijelaskan mengenai pie chart dan juga comparing numerical data. Di sini juga kita diberikan secara langsung case study yang kita belajar banyak dari sini. Setelah kita belajar subbab chapter 2 yang mengenai summarizing data, kita dibawa balik lagi ke section yang pertama, yaitu kita mengenal data-data itu tuh apa. Di sini dikasih langsung case study, tidak terlalu lama di sini, tidak terlalu beda juga sama poin sebelumnya, section sebelumnya. Nah, di sini pada section 1.2 dikenalkan data basics, perkenalan tentang tipe-tipe variabel dari statistika, kayak variabel itu dibagi dua, bagian numerical serta kategorikal. Numerical dibagi continuous, discrete, kategorikal dibagi regular kategorikal, dan ordinal. Di sini juga ada contoh secara langsung dari variabel-variabel itu. Gender adalah yang adalah kategorikal yang kayak tidak bisa diurutkan. Kalau sleep tuh yang bisa diurutkan dan tidak batas, dan lainnya. Kalau bisa discrete adalah kita bisa bilang mungkin sekarang tuh bilangan bulat. Di sini kita juga melihat diberikan asosiasi dan independen tuh seperti apa, dijelaskan pada section kali ini.
Di sini juga kita mempelajari observational studies and sampling strategies. Kita belajar tentang population and samples, apa itu bedanya, bagaimana cara kita mengambilnya. Kita belajar secara langsung mengenai sensus, mengenai analisis secara langsung, sampling bias, dan juga hal-hal serupa. Diberikan juga homework, ini mirip dengan soal homework, mengenai sampling bias dari case tadi yang terjadi di dunia nyata, beneran. Dan juga ini banyak sekali praktis-praktis yang disediakan supaya kita lebih mengetahui apa itu simple random sample, stratified, cluster sample, multistage, dan lainnya. Kalau misalnya simple random sample, ya langsung ambil random aja. Kalau stratified adalah adanya bagian-bagian tertentu dengan kita mengambil walaupun bagiannya nggak sama dari populasi, tapi kita mengambil sampel yang sama. Di sini ada 3. Kalau di sini cluster sampel kita bagi menjadi beberapa cluster dan kita ambil cluster tertentu. Kalau multistage sampel ini merupakan gabungan di antara keduanya tadi. Kemudian dilanjutkan 1.4 eksperimen. Ini kalau tidak salah tidak begitu dibahas pada perkuliahan sebelumnya. Lanjut langsung 3.1 yaitu introduction to probability. Ini tadi juga sudah sempat disinggung probabilitas. Dalam itu diajarkan juga mengenal bagaimana kita peluang kita mendapatkan 3 heads in 1,000 coin flips, bagaimana caranya. Kita diajarkan bagaimana caranya kita menghitung peluang dari kartu remi, dan juga kita menghitung peluang dari data-data yang ditampilkan di sini. Kita juga belajar probability distributions untuk mengetahui distribusi dari probabilitas tersebut. Di sini ada banyak latihan soal juga, checking dependence. Kita bisa menghitung menjawab apakah itu independent atau tidak, dan juga lainnya. Mungkin kita bisa lanjut saja untuk 3.2. Ini conditional probability. Jadi kayak if someone do that, so bla 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 bla. Jadi ini juga ada rumusnya di sini. Mungkin bisa lihat contohnya secara langsung. Nih, if you know patient relapse, berarti relapse di sini. What is the probability receive the antidepressant? Kita bisa hitung bahwa bisa menggunakan yang menggunakan depresan ini dibagi yang relapse dan menggunakan depresan dibagi dari total yang relapse. Bisa seperti itu. Kemudian dilanjutkan kita mengenal sampling from a small population. Kita belajar cara sampling ketika data itu small, mempunyai populasi yang kecil. Dan juga ini misalnya pengambilan dadu secara dikembalikan lagi ataupun tidak. Di sini dijelaskan pada hal ini. Jadi kita bisa menghitung probabilitas kalau misalnya kocok dadu dikembalikan atau tidak. Di sini adalah random variable. Kita belajar di sini variable random. Dan di sini adalah continuous distributions. Mungkin kita bisa lanjut langsung ke PowerPoint yang Ibu Vivien berikan. Kita bisa mengambil ini kita belajar mengenai statistics basic serta sampling. Mirip dengan PowerPoint sebelumnya, kita belajar mengenai contoh populasi sampel itu bedanya apa, sensus sampel, sama types of statistik. Di sini kita diajarkan contoh-contoh dari population itu apa sama sampel itu apa. Dijelaskan di sini. Ini juga ada beda sensus sampling, bedanya samples, ada yang namanya non-probability samples dan juga probability samples. Probability samples terdiri dari beberapa bagian yang dijelaskan di bagian bawah. Mungkin kurang lebih di situ, bisa lanjut lagi. Mungkin ini mengenai deskriptif, mungkin bagian sebelumnya. Mungkin bagian sampling methods dulu.
Ini kita dijelaskan types of sample use seperti non probability sample sama probability sample, terus diberikan pengetahuan mengenai survei errors dan data. Di sini terbagi menjadi yang tadi, lanjutan yang tadi. Ya, di sini juga dijelaskan tentang data, bagaimana kita menginput data saat survei, seperti itu. Dan juga nih ada data tuh terbagi juga menjadi kualitatif sama kuantitatif. Kuantitatif tuh kalau misalnya data itu bisa dihitung seperti discrete ataupun continuous ada di sini. Kalau bisa kategorikal tuh hal yang tidak bisa dihitung. Yang dijelaskan dari types of variable yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada latihan-latihan soal juga. Di sini mengenai data kategorikal dan semacamnya. Dan mungkin ada yang bagian ini dulu mengenai deskriptif statistik data, data yang kita kerjakan saat UAS kemarin. Ada di sini central tendency seperti mean, median, modus, basics, dispersi, ada range, median, deviation, variance, ada deviation, dan juga ada distribution. Di sini kita dijelaskan perhitungan-perhitungan yang tadi, mean, modus, median, dan juga bagaimana cara kita uji ordinal, interval rasio. Di sini udah mulai masuk ke dispersion, range, median deviation, variance, sama standard deviation. Dan juga di sini ada summary-nya. Mungkin di sini ada ini summary dari dispersion, tapi di sini ada soal-soal latihan yang bisa kita kerjakan. Mungkin di sini langsung ke part 2, lanjutan dari part sebelum tadi ada from distribution. Tadi kan terakhir adalah bagian dispersion ya. Ini from distribution yaitu distribusi dari grafik-grafik yang ada pada statistika. Di SQNet kita belajar mengenai bar chart dan sebagainya. Mungkin dari saya sekian, itu adalah ringkasan-ringkasan yang saya pelajari ketika mengikuti mata kuliah statistika. Kurang lebih itu saya ucapkan terima kasih Ibu Vivian sudah mengajarkan kami selama ini. Maaf kalau misalnya ada salah. Terima kasih banyak Ibu, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.